wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya sebentar lagi insyaallah datang bulan Ramadan. Kemudian ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saya teringat sebuah hadis. Kebetulan kita pas membahas bab sifat sholat. Ya, mudah-mudahan hadis yang akan kita baca nanti itu bisa memotivasi kita, sehingga kita bisa menunaikan semua kegiatan bentuk ibadah dengan maksimal dan dengan sempurna. Baik, mumpung masih ingat ya. Dulu ada sahabat yang dia sukanya duduk di belakang. Tidak pernah duduk shaf terdepan. Kalau sholat sukanya di belakang. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tammu bikum man ba'dakum. Wahai para sahabat, maju dong, maju. Maju tolele jane buri ae. Senengane kok nek buri. Ya. Majulah. Ambil shaf terdepan. Lalu ikutilah saya. Dan hendaklah mengikuti kalian orang-orang yang datang setelah kalian. Kemudian apa kata Nabi? La yazalu rajulu yata'akhkhar hatta yu'akhiruhumullah. Ini yang hendak saya ingatkan kepada saya pribadi dan antum semuanya. Catatannya sabda Nabi apa? La yazal rajulu yata'akhkhar hatta yu'akhiruhumullah. Rawahu Muslim. Ya. Senantiasa seseorang itu selalu kebiasaan di belakang sukanya, sampai Allah nanti menjadikan mereka itu juga di belakang. Allah jadikan mereka terlambat. Ya. Hadis ini ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah dijelaskan dalam syarah penjelasan hadis ini.
La yazal rajulu yata'akhkhar. Senantiasa selalu terbiasa orang sukanya di saf belakang. Ini mencakup orang yang datang pertama kali tapi tidak pengen saf depan, pengen di belakang. Dan mencakup pula orang yang memang datangnya suka terlambat dan kedua-duanya tercela. Ya. Datangnya awal pertama kali memang, tapi tidak mau saf depan. Atau memang kebiasaannya suka terlambat. Kedua-duanya tercela. Orang yang semacam ini kata Nabi apa? Hatta yuakhirahumullah. Sampai nanti Allah jadikan mereka terlambat. Apa maknanya? Nabi mengatakan umum. Sampai Allah menjadikan mereka itu terlambat di belakang. Ada dua makna. Makna yang pertama adalah annal insan idza awwada nafsahu ta'akhkhura fi shalah yu'aqab bi ay yu'akhirahu Allah fi jami'i mawatinil khairi. Orang kalau membiasakan sukanya terlambat, terutama dalam masalah sholat, dia nanti mendapatkan hukuman dari Allah, yaitu Allah jadikan dia terlambat, lamban di semua kebaikan-kebaikan. Wong lek sholatnya lambat, kebaikan-kebaikan yang lain juga lambat. Jadi baik hendaknya seseorang bisa dilihat dari sholatnya, ya. Kalau sholatnya disiplin, tepat waktu, dia suka shaf terdepan, selalu berebut mendapatkan shaf terdepan, maka perkara-perkara baik yang lainnya pun juga baik insyaallah, ya. Tapi kalau sudah menyepelekan sholat, sukanya terlambat, ya, menunaikan haknya Allah saja kurang baik. Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang lain? Juga telat, terlambat. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, orang yang suka terlambat itu Allah jadikan mereka juga terlambat. Makna yang kedua adalah yata'akhkhar an rahmatihi wa an jannatihi wa an fadlihi wa an raf'i manzilatihi wa anil ilmi. Orang kalau sholatnya suka terlambat, di belakang sukanya, dan itu menjadi kebiasaan dia, maka Allah jadikan dia terlambat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya juga lambat rahmatnya nanti. Terlambat pula dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuknya lambat, belakangan masuknya nanti. Dia terlambat pula mendapatkan keutamaan Allah. Lambat juga diangkat derajatnya oleh Allah. Dan lambat juga dia mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya belajar bertahun-tahun Pak Ustaz, kok bangga iso, bangga gak paham-paham. Ada yang salah berarti itu. Hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek, koreksi sholat antum. Ya. Ini sholat masalah yang sangat penting. Masalah yang utama, ya. Sholat ini amalan terbaik setelah syahadat, ya. Maka kata Nabi apa? Khairu amalikum as-shalah. Khairu amalikum as-shalah. Khairu amalikum as-shalat. Sebaik-baik amalan kalian adalah salat, yaitu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya masalah salat ini jangan sampai kita sepelekan, ya. Kita nanti masuk bulan Ramadan, ya, dari awal kita maksimalkan sampai
akhir bulan Ramadan selesai. Ya jangan futur lagi. Awalnya semangat, ya. Semakin hari semakin melemah. Jangan. Justru keutamaan. Banyak keutamaan. Banyak pahala itu di akhir-akhir bulan Ramadan, ya. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita terlambat sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat yang nanti di bulan Ramadan, ya. Tarawih besok terdepan. Itu kalau suka terlambat hukumannya tadi apa? Seperti itu, ya. Dapat rohnya lambat, masuk surganya lambat, ilmunya pun juga lambat, diangkat derajatnya juga lambat. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ya sedikit yang perlu kami ingatkan buat saya pribadi juga antum semuanya. Baik. Kita lanjutkan membaca kitab Bulughul Maram. Kita masih pada bab sifat salat Nabi. Pada pertemuan yang sebelumnya ya kita membaca hadisnya Abu Qatadah. Kami ulangi, simak baik-baik karena hadisnya Abu Qatadah ini nanti sangat mirip dengan hadis yang setelahnya, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri. Baik, kita baca dulu sehingga kita punya tasawurnya seperti apa, ada gambaran nantinya. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Nabi salat bersama para sahabat. Ya. Di antara sahabat yang hadir adalah Abu Qatadah. Abu Qatadah bercerita, Nabi itu kalau salat zuhur dan asar di rakaat yang pertama dan kedua beliau ini membaca surat Al-Fatihah. Dan beliau membaca dua surat. Terkadang ayatnya beliau perdengarkan kepada kami. Dan beliau memanjangkan rakaat yang pertama dan beliau membaca di dalam 2 rakaat salat zuhur sama asar dengan Al-Fatihah saja. Baik. Kesimpulannya apa? Hadisnya Abu Qatadah ya. Itu pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Ya. Salatnya Nabi, salat zuhur sama asar pada rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kemudian rakaat yang ketiga sama rakaat yang keempat dalam salat zuhur sama asar beliau hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Atau ingat-ingat. Ya, catat baik-baik. Biar nanti tidak ada kesamaran dengan hadis yang setelahnya. Kami ulangi. Dalam hadisnya Abu Qatadah tadi, ya, beliau ini kalau sholat zuhur sama asar, rakaat yang pertama lebih panjang dibandingkan rakaat kedua. Kemudian rakaat ketiga sama rakaat keempat, ya, dalam sholat zuhur sama asar beliau membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca surat yang lain. Baik. Sekarang kita baca hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang setelahnya. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kunna nahzuru qiyam Rasulillah fi dhuhri wal asri. Kami ini memperkirakan
berdirinya Nabi di sholat zuhur dan sholat asar. Fakhazarna qiyamahu fi rak'ataini al-ulayaini min adh-dhuhri qadra alif lam mim tanzil dan seterusnya. Kami memperkirakan, namanya saja memperkirakan, ya. Kami memperkirakan berdirinya Nabi di 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang pertama dalam sholat zuhur itu seukuran membaca surat As-Sajdah. Berapa ayat itu? 30 ayat. Kalau bahasa kita, saya ini pernah sholat bersama Nabi. Tak perkirakan lamanya berdiri Nabi sholat zuhur itu kira-kira kalau baca ayat itu 30 ayat. Wa fi ukhrayaini qadra nisf min dalik. Kemudian di 2 rakaat yang terakhir salat zuhur ini separuhnya. Ya. Ini separuhnya. Wa fi ulayaini minal asri ala qadril ukhrayaini minadh dhuhri. Wa ukhriyaini ala nisfi min dalik. Dan di 2 rakaat pertama, 2 rakaat pertama dari sholat asar itu ukurannya 2 rakaat pertama dari sholat asar ini apa? Ukurannya sama dengan 2 rakaat terakhir sholat zuhur. Dan 2 rakaat terakhir itu separuhnya. Baik. Maksudnya apa? Ya. Hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri ini kesimpulannya. Ya. Salat zuhur rakaat pertama dan kedua itu perkiraan 30 ayat. Kalau baca 30 ayat diperkirakan sama Abi Sa'id tadi. Kalau hadisnya Abu Qatadah tadi, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Kalau hadisnya Abi Sa'id, rakaat pertama sama kedua panjangnya sama. Perkiraan, kalau saya kira-kira itu ya membaca 30 ayat. Baik. Kemudian ini mana hadisnya Abi Sa'id ya. Salat zuhur rakaat ketiga dan keempat itu separuhnya 30. Berapa berarti? Kira-kira 15 ayat. Kemudian untuk salat asar rakaat pertama dan kedua itu kalau kami perkirakan kalau baca ayat itu 15 ayat lamanya. Dan untuk sholat asar rakaat ketiga dan keempat itu perkiraan 7 ayat. Perkiraan 7 ayat. Lamanya berdirinya apa? Kalau membaca itu kisaran 7 ayat. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang setelahnya. Wa an Sulaiman ibni Yasar rahimahullahu qala kana fulanun yutilul ulayaini minadh dhuhri. Si fulan, ini kata Sulaiman bin Yasar, ya. Si fulan, beliau tidak menyebutkan namanya. Ada si fulan, dia itu memanjangkan 2 rakaat pertama salat zuhur. Wa yuqaffiful asra, dan meringankan salat asar, ya. Salat zuhur itu lebih panjang daripada salat asar. Wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal, dan dia itu salat maghrib itu membaca
surat mufassal yang pendek. Ya. Kami ulangi. Surat mufassal dari mana dimulai? Dari surat An-Nas sampai surat Qaf. Menurut pendapat yang kuat, wallahu taala alam. Ya. Kemudian surat mufassal yang panjang itu dari Qaf sampai Abasa. Dan surat-surat pertengahan mufassal itu dari Abasa sampai ke Duha. Dan surat-surat mufassal yang pendek itu dari Duha sampai ke Anas. Jadi selebihnya Hujurat sampai Al-Baqarah itu surat Al-Mutawwal. Baik. Kita kembali ke kisahnya Rasul tadi. Ya. Si fulan tadi sholat 2 rakaat, yang pertama sholat zuhur panjang. Dan dia meringankan sholat asar. Dan dia membaca dalam sholat maghrib itu surat-surat yang pendek. Ya. Surat Duha sampai Anas, perkiraan antara surat-surat tersebut. Ya. Duha sampai Anas. Kemudian dan di dalam sholat Isya, ya, dia itu membaca surat mufassal yang pertengahan, yang tidak terlalu panjang juga, ya, yaitu kisaran surat-surat Al-Duha sampai Abasa. Dan dalam sholat subuh dia membaca surat mufassal yang panjang. Ya. Dari mana mufassal yang panjang? Dari Abasa sampai Qaf. Baik. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Ma shallaitu wara'a ahadin asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hada." Saya belum pernah sholat di belakang seorang pun yang sholatnya menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada orang ini. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis yang kita baca tadi adalah hadis Abi Sa'id dalilun ala masyru'iyati tatwilil qira'ah fil ulayaini minadh dhuhri wa ala istihbabi tahfif fil asri. Hadis Abu Sa'id, ya, ini menunjukkan disyariatkan memanjangkan bacaan di 2 rakaat salat zuhur. 2 rakaat pertama salat zuhur disyariatkan apa? Panjang bacaannya. Wa ala istihbabi tahfif fil asri. Sekaligus menunjukkan disunahkannya, dianjurkannya memperingan 2 rakaat pertama dalam sholat asar. 2 rakaat pertama sholat asar itu panjangnya perkiraannya seperti apa? 2 rakaat terakhir sholat duhur. Ya, baik. Wadhalika bi an takuna al-qira'atu fil ulayaini ala nisfin minadh dhuhri, yaitu bacaan di 2 rakaat pertama sholat asar itu apa? Seukuran separuh dari sholat duhur. Kalau misalkan sholat zuhur 2 rakaat terakhir 15 ayat misalnya, maka nanti panjangnya 2 rakaat pertama sholat asar itu kalau baca kira-kira 15 ayat, itu lamanya. Baik. Dan telah warid ada sebuah hadis dari Abi Sa'id juga, kana yaqra'u fi sholatil dhuhri fi rak'atainil ulayaini fi kulli rak'ah
qadra salasina ayat. Adalah beliau Rasulullah membaca di dalam salat zuhur pada dua rakaat pertama itu, ya, di setiap rakaatnya itu ukurannya perkiraan lamanya berdiri itu membaca 30 ayat. Kemudian wa fil ukhrayaini qadra 50 asyrata ayat. Dan dua rakaat yang terakhir salat zuhur itu kira-kira 15 ayat. Baik. Au qala nisfu dalik, atau dia mengatakan separuhnya ya. Wa fil asri fi rak'ataini ulayaini fi kulli ra'ah qadra qiraati 15 ayat. Dan dalam salat asar di dua rakaat pertama salat asar, setiap rakaatnya itu ya perkiraan membaca 15 ayat. Dan dua rakaat terakhir salat asar itu separuhnya, ya kira-kira 7 ayat. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang nampak dalam hadisnya Abi Sa'id, ya, itu berkonsekuensi bahwa rakaat yang pertama dan yang kedua itu sama. Kira-kira kalau baca ayat, ya, itu 30 ayat. Itu lamanya berdirinya Nabi SAW ketika sholat duhur sama asar, kedua rakaat yang pertama. Dan ini berbeda dengan hadisnya Abu Sa'id yang dikatakan, ya, rakaat yang pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Hadisnya Abi Sa'id sama panjangnya. Adapun hadisnya Abu Qatadah, rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat kedua. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perselisihan. Dan para ulama berselisih menjawab perselisihan tersebut. Di antaranya, ya, ada sebagian ulama yang mereka menempuh jalan pakai cara tarjih. Mana yang lebih rajih? Ya. Kalau hadisnya Abu Qatadah itu rawahul Bukhari wa Muslim. Sementara hadisnya Abu Sa'id itu rawahu Muslim saja. Ini kalau pakai cara tarjih. Abu Sa'id rawahu Muslim saja. Yang kedua, hadisnya Abu Qatadah itu sighahnya sighah jasmi, ya. Sighahnya itu pasti. Karena yusmi'una alaya. Nabi memperdengarkan kepada kami ayat yang dia baca. Betul-betul mendengar, ya. Sighahnya itu jasmi. Sementara hadisnya Abu Sa'id itu pakai perkiraan. Harusna qiyamahu, hazarna qiyamahu. Kami memperkirakan lama berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sini dibedakan, ya, antara menjasmikan, memastikan sesuatu dengan sifatnya itu memperkirakan. Maka dikatakan, ya, inna taqdir bi qiraatil ayat taqdirun zamani la yalzamu minhul fi'l. Namanya perkiraan itu adalah namanya perkiraan bacaan ayat, ini sifatnya perkiraan waktu. Tapi prakteknya tidak harus pas. Kenapa? Tergantung bacaannya. Kalau bacaannya tartil misalnya, meskipun yang dibaca sama-sama 7 ayat, nanti beda waktunya. Waktunya beda. Baik. Ini ulama yang pertama, mereka menempuh dengan cara tarjih. Baik.
Sebagian ulama yang lain mereka memandang ya bahwasanya kedua-duanya ini sahih. Baik hadisnya Abu Sa'id maupun hadisnya Abu Qatadah. Ya. Akhirnya mereka menempuh dengan cara jamak. Dijamakkan, dikompromikan, digabungkan bagaimana supaya tidak bertentangan. Ya. Baik. Wasalaka akharuna maslakal jam. Wa huwa anna Rasul yaf'alu hadza ahyanan wa yaf'alu hadza ahyanan. Wa hadza wajihun jiddan li amrayni. Ulama yang menempuh dengan cara menggabungkan dua hadis tadi, gabungnya seperti apa? Ya, supaya tidak bertentangan. Penggabungannya adalah, Nabi itu sholatnya, ya, sholat asar sama duhur, 2 rakaat yang pertama, itu kadang beliau rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Terkadang pula beliau itu kalau sholat 2 rakaat pertama itu panjangnya sama. Ini jamaknya sehingga tidak bertentangan. Dan ini lebih terarah karena 2 alasan. Alasannya apa? Ya, karena kita memiliki kaidah usul. Ya, kaidah usul. Annahu mata amkanal jam'u baina dalilaini fahuwa aula min tarjih. Apabila ada 2 hadis ya yang sama-sama sahih dan bisa kita gabungkan dua-duanya, maka kita gabungkan dua-duanya. Ini lebih aula dan lebih baik. Lebih aula dan lebih baik daripada menempuh cara tarjih. Kenapa? Kalau kita menggabungkan dua-duanya, kedua dalil yang sama-sama sahih, berarti kita mengamalkan dua-duanya. Kalau pakai cara tarjih, ya, kita nanti akan membuang salah satunya. Sementara yang kita buang itu juga sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang utama kita gabungkan. Kalau masih memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, baru pakai cara tarjih. Mana lebih kuat di antara keduanya? Baik. Alasan yang kedua, kenapa cara jamak tadi lebih aula, lebih utama? Alasan yang kedua adalah anna sholata tatakarrar fil yaumi wal lailah 5 marrat. Namanya sholat ini berulang sifatnya, ya. 5 kali dalam sehari semalam. Faqatanawwa'at katsirun minal aqwaliha wa af'aliha. Dan kadang ya beragam pula kebanyakan dari doa-doa yang dipanjatkan Nabi. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nabi. Aqwal maknanya doa di situ. Af'al maknanya gerakan, ya. Tidak tentu. Kadang sama, kadang lebih panjang. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu, wa kama sayati fayakunu tanawwu miqdaril qiraah min hadzal bab wallahu taala alam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada iskal, ya, antara hadisnya Abu Qatadah sama hadisnya Abi Sa'id. Karena bisa kita gabungkan, kita jamakkan, ya. Gabungnya seperti apa? Pengamalannya seperti apa? Ya terkadang, ya. Kalau kita sholat zuhur sama asar, rakaat pertama dan kedua, ya kadang-kadang kita rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Dan sesekali, ya kita boleh sholat rakaat pertama sama kedua itu panjangnya sama, sehingga tidak berbenturan. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, ikhtalafal ulama fi hukmi qiraati surah ma'al Fatihah fi raka'ah ats-tsalitsah war rabi'ah. Fi hadza qaulan. Ulama berselisih pendapat tentang hukum bacaan surat yang mengiringi Al-Fatihah
pada rakaat ketiga dan keempat. Tadi hadisnya Abu Qatadah dikatakan apa? Nabi kalau sholat zuhur sama asar rakaat 3 sama 4 cuman membaca Al-Fatihah. Sementara hadisnya Abu Sa'id rakaat ketiga sama keempat sholat zuhur sama asar Al-Fatihah ditambah surat yang lain. Apa berbenturan? Baik, ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, annahu la tusannu ziyadatu 'alal Fatihah. Pendapat yang pertama, tidak disunahkan ngasih tambahan surat yang mengiringi surat Al-Fatihah. Cukup Al-Fatihah saja, tidak perlu ada tambahan surat yang lain. Baik, ini pendapat yang pertama. Mana dalilnya? Yaitu hadisnya Abu Qatadah yang kita baca tadi. Pendapat yang kedua, annahu yustahabbu qira'atu suratin ma'al Fatihah fi tsalisah war rabi'ah ahyana. Dianjurkan membaca surat mengiringi surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, sifatnya kadang-kadang. Baik, maka boleh, ya insyaallah boleh membaca Fatihah saja rakaat ketiga sama keempat. Itu yang kita seringkan, ya. Tapi seandainya ada tambahan, kadang-kadang juga tidak masalah. Tidak masalah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua di sini, disunahkan membaca surat yang mengiringi surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga sama keempat, sifatnya kadang-kadang. Boleh. Mana dalilnya? Yaitu hadisnya Abu Sa'id yang kita baca tadi. Ya, dikatakan di situ wa fil ukhrayaini ay min adh-dhuhri qadra 15 ayat. Dalam 2 rakaat terakhir salat zuhur beliau membaca perkiraan 15 ayat. Sementara Al-Fatihah cuman 7 ayat. Berarti kan lebih toh? Berarti boleh. Baik. Wa ma'lumun annal Fatihah 7 ayat la 15. Dan perkara yang maklum bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat, bukan 15 ayat. Fakana yazidu suratan, dan beliau menambahkan surat yang mengiringi surat Al-Fatihah. Wallahu taala alam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai siapa? Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ya. Di dalam kitab beliau, kitab Sahih Khuzaimah, beliau membawakan bab, ya. Bab ibahatil qiraah fil ukhrayaini min adh-dhuhri wal asri bi aktsara min Fatihatil kitab. Bab bolehnya membaca pada 2 rakaat terakhir salat zuhur sama asar lebih dari surat Al-Fatihah saja. Ada tambahan surat. Baik. Komimbo boleh. Kemudian, ya. Masih panjang ini ya. Baik, sampai sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan sehingga ilmu ini tidak hilang, ya. Kiat-kiat supaya ilmu tidak hilang itu apa? Di samping dihafalkan juga diamalkan. Syukur-syukur kalau mau kita dakwahkan. Baik, demikian kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.